Halo semuanya, kenalin aku Kanesha dari SMA Negeri Sumatera Selatan yang sekarang lagi duduk di bangku kelas 12. Kali ini aku mau ngebagiin buku kedua aku yang bakal aku rekomendasiin banget ke kalian semua. Ini, judulnya Bahagia Itu, 500 Hal Yang Mampu Membuat Kita Bahagia. Teman-teman tahu gak sih bahwa ada banyak banget hal di sekitar kita, dari hal terkecil sekalipun maupun hal yang paling besar, itu benar-benar bisa disebut sebagai sebuah kebahagiaan. Buku ini ngajarin kita untuk sadar dan mengetahui bahwa hal-hal kecil saja benar-benar bisa membuat kita bahagia dan mampu dan harus kita syukurin. Dari covernya saja, bukunya benar-benar mencuri perhatian kita banget. Dengan cover yang berlatar warna kuning, buku ini benar-benar bisa menarik perhatian kita saat kita ngeliatnya di rak buku perpustakaan. Dari buku ini, kita bakalan sadar bahwa kita nggak perlu pergi ke pantai, kita nggak perlu pergi ke luar negeri, kita nggak perlu beli tiket konser, atau bahkan ngedaki gunung untuk bisa ngebuat diri kita bahagia. Bahagia itu sederhana, sesederhana kita yang mampu tersenyum di pagi hari karena kita bisa bangun pagi. Jadi buku ini benar-benar mampu ngebuat kita ngerasa bersyukur atas semua yang udah terjadi di setiap harinya. Buku dengan 272 halaman ini gak akan sama sekali ngebuat kita ngerasa bosan atau bahkan ngantuk saat membacanya, karena buku ini juga dipenuhi bahkan didominasi oleh ilustrasi yang ada. Lisa Swerling dan Rap Lazar benar-benar tahu gimana caranya untuk mampu menggelitik para pembacanya. Seperti yang udah aku bilang tadi, buku ini didominasi oleh ilustrasi. Jadi kata-kata yang ada dalam buku ini benar-benar sesingkat itu, tapi mampu ngebuat kita ngerasain hal yang udah pernah kita rasain dan mengingatnya untuk sadar bahwa itu adalah bagian dari kebahagiaan yang patut kita syukurin. Salah satu kata-kata yang benar-benar bikin aku kepikiran terus itu adalah tentang gimana pentingnya kita bahagia tanpa harus menguras uang kita untuk berpergian jauh atau bahkan keluar negeri untuk jalan-jalan. Karena setiap hal kecil yang kita hadapin, seperti mempunyai teman-teman yang konyol atau bahkan bisa tertawa ketika ngeliat jokes-jokes yang ada di sosial media, itu udah termasuk kebahagiaan yang harus kita syukurin. Buku ini mampu membuat kita ngerasa feel flashback dan bahkan feel deja vu untuk mengingat hal-hal yang udah pernah kita hadapin, hal-hal yang udah pernah kita rasain sebelumnya, tapi kita belum sadar bahwa itu adalah bentuk dari sebuah kebahagiaan. Dan ketika kita ngebaca buku ini, kita bakalan langsung, oh ternyata aku udah benar-benar ngerasain kebahagiaan waktu itu, kenapa aku harus sedih? Buku ini benar-benar ngajarin kita untuk enggak selalu mementingkan hal-hal yang membuat kita sedih, tapi mampu ngebuat kita mementingin hal-hal yang membuat kita bahagia. Kita adalah bos dari diri kita sendiri, jadi hal yang terpenting adalah mementingkan kepuasan diri kita dan kebahagiaan diri kita, bukan mementingkan hal-hal yang membuat kita sedih atau bahkan nangis. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang buku ini, karena buku ini benar-benar sesempurna itu bagi aku. Gak akan banyak komen yang aku sampaikan tentang buku ini, karena sekali lagi buku ini benar-benar sempurna. Buku dengan beribu makna ini wajib banget kalian baca nantinya. Semoga kalian tertarik dengan buku ini dan menjadi pembaca selanjutnya dari buku ini. Ini aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Dadah.